Nah guys, hari ini saya ada di Persembilan, tepatnya di desa Sigudang Tua. Tempat ini adalah satu komplek makam dari Mata Sopiak bersama dengan seorang anaknya yang bernama Raja Manjujung dan seorang cucunya yang bernama Si Godang Tua. Menurut Hasan atau Sultan Paneparuhum, salah seorang sejarawan klasik Batak yang sudah banyak menulis hikayat-hikayat tentang leluhur orang Batak, mengisahkan bahwa Mata Sopiak adalah anak dari Raja Siatar keturunan Narasaon. Seperti namanya, Mata Sopiak terlahir dengan cacat fisik, hanya memiliki satu mata. Keadaan itu membuat wajahnya menjadi aneh dan tak seorang pun wanita mau dinikahkan dengannya. Sebagai anak sulung yang seharusnya mewarisi kerajaan ayahnya, Mata Sopiak sadar keadaannya telah menjadi aib dan penghalang untuk keluarganya beserta dengan dua orang adiknya bernama Raja Margumis dan Singokngos. Ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung dan keluarganya agar ayahnya yang sudah tua bisa menikahkan adiknya Margumis dan menggantikannya sebagai raja. Mata Sopiak pun pergi menjauh dari kampungnya dan tiba di sebuah hutan yang saat ini kita kenal dengan nama Persembilan. Tak berapa lama berada di tengah hutan, ia pun ditakdirkan untuk bertemu dengan seorang perempuan yang juga sedang diasingkan oleh ayahnya. Perempuan itu bernama Si Boru Andan, putri dari Datu Pulungan Tua yang juga terlahir dengan cacat fisik, hanya memiliki satu buah dada. Setelah tinggal bersama beberapa waktu di dalam hutan, Si Boru Andan pun mengajak Mata Sopiak untuk menemui orang tuanya yang tinggal di kampung tak jauh dari tempat mereka diasingkan. Dia meminta Mata Sopiak untuk meminta restu secara langsung kepada ayahnya Datu Pulungan Tua Lubis agar menikahkan mereka yang sudah saling mencintai. Singkat cerita, mereka pun menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Raja Manjujung. Dan mereka pun tinggal di tempat pengasingan di mana mereka bertemu, yang di kemudian hari kampung itu diberi nama Si Godang Tua, nama yang sama dengan nama cucu pertama dari Mata Sopiak. Dari kampung inilah orang-orang keturunan dari Mata Sopiak menyebar ke seluruh penjuru tanah Batak. Sebagian besar dari keturunan Mata Sopiak menggunakan marga Pane dan sebagian lainnya menggunakan marga Sitorus. Setelah meninggal, Si Boru Andan dimakamkan di kaki Dolok Gulangan, sebuah gunung yang dekat dengan kampung awal mereka. Mata Sopiak kemudian meninggal menyusul istrinya dan meminta agar dimakamkan di dalam pohon hariara yang ada di komplek makam ini dengan posisi berdiri menghadap ke arah kampung ayahnya Raja Siatar.